Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai Lingkup dan pengertian ekonomi mikro. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Pasha Oktavia Ramadhani. saya Afdal Rizky Sayumara. Saya Kofifa Zahra. Nah, yang pertama ada ruang lingkup ekonomi mikro. Apa itu ruang lingkup ekonomi mikro? Ruang lingkup ekonomi mikro adalah konsumen dan produsen. Dalam dunia ekonomi, produsen dan konsumen ini adalah individu-individu pada rumah tangga, masyarakat, organisasi, atau perusahaan. Nah, kemudian kita memahami dulu nih apa itu pengertian ekonomi mikro sih. Pengertian ekonomi mikro itu adalah ilmu ekonomi yang khusus mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan serta penentuan harga-harga pasar dan kuantitas faktor input, barang dan jasa yang diperjualbelikan. Kemudian ada ekonomi mikro atau mikroekonomi. Pada ekonomi mikro ini secara langsung berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam hal penawaran dan permintaan barang atau jasa. Sehingga dari definisi ekonomi mikro tersebut memiliki tujuan utama bagi perusahaan, yakni untuk menganalisis pasar dan bagaimana mekanismenya untuk membentuk harga relatif produk dan jasa. Kemudian menurut para ahli nih, pengertian dari ekonomi mikro. Menurut dari Adam Smith, ekonomi mikro adalah subjek ekonomi yang selalu bersifat ekonomis rasional. Hal ini mengakibatkan para perilaku ekonomi harus mempertimbangkan hal-hal rasional sebelum membuat keputusan. Kemudian selanjutnya ada persoalan ekonomi. Nah, persoalan yang menghendaki seorang perusahaan atau masyarakat membuat keputusan tentang cara yang terbaik untuk melakukan suatu kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi itu sama dengan kegiatan seseorang, perusahaan, atau masyarakat untuk memproduksi atau mengkonsumsi barang dan jasa dan mempertukarnya. Kemudian ada masalah pokok perekonomian. Yang pertama itu ada kelangkaan. Apa itu kelangkaan? Yaitu kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada faktor produksi yang disediakan oleh alam. Kemudian ada kebutuhan manusia, sama dengan keinginan manusia untuk mendapatkan dan mengkonsumsi barang dan jasa atau komoditi, atau yang bisa disebut komoditi. Kemudian ada kelangkaan scarcity sumber daya. Kelangkaan sumber daya sendiri adalah kebutuhan manusia selalu lebih tinggi daripada sumbernya atau faktor produksi yang disediakan oleh alam itu sendiri. Kemudian ada faktor produksi, yaitu benda yang disediakan oleh alam atau diciptakan oleh manusia yang dapat digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa. Kemudian ada teori ekonomi mikro. Yang pertama ada teori dari harga. Harga digunakan sebagai dasar untuk menganalisis interaksi antara penawaran dan permintaan barang atau jasa yang ada dalam pasar serta faktor yang dapat mempengaruhinya. Analisis dilakukan terhadap pertama, proses pembentukan harga. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perubahan permintaan dan penawaran. Ini kedua ya. Yang ketiga, hubungan antara harga permintaan dan penawaran. Yang keempat, ada bentuk-bentuk pasar. Yang kelima, ada konsep elastisitas permintaan dan elastisitas penawaran. Yang kedua, ada teori produksi. Teori produksi juga digunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis biaya produksi dan tingkat dari produksi. Analisis ini dilakukan terhadap yang pertama, ada semua yang berhubungan dengan biaya produksi barang dan jasa. Yang kedua, ada tingkat produksi yang paling menguntungkan bagi produsen. Yang ketiga, ada kombinasi dari faktor produksi yang harus dipilih oleh produsen untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal. Yang ketiga, ada teori distribusi. Apa sih itu teori distribusi? Teori distribusi itu adalah bertujuan untuk melakukan analisis ekonomi mikro terkait dengan upah tenaga kerja, besar bunga yang harus dibayarkan kepada pemilik modal, dan besar keuntungan yang didapatkan oleh produsen. Selanjutnya pembagian jenis barang. Yang pertama, barang ekonomi, barang yang membutuhkan pengorbanan jika ingin memperolehnya. Yang kedua, barang bebas, barang yang untuk memperolehnya tidak memerlukan pengorbanan. Kebutuhan manusia timbul dari 1. Kebutuhan biologis atau pangan, sandang, papan. 2. Kebutuhan yang timbul dari peradaban kebudayaan seperti rumah yang bagus, pendidikan yang tinggi, dan sebagainya. 3. Lain-lain kebutuhan yang khas masing-masing perorangan. Komponen faktor produksi ada 4. Yang pertama, tanah dan sumber daya. Terdiri tanah dari hasilnya, tanah, tanaman, hasil tambang, hasil hutan, dan air untuk irigasi. Yang kedua, tenaga kerja.
tenaga kerja kasar, berpendidikan rendah dan tanpa keahlian, tenaga kerja terampil, memiliki keahlian dan pendidikan atau pengalaman, tenaga kerja terdidik, memiliki keahlian tinggi dan ahli dalam bidang-bidang tertentu. Yang ketiga, modal tetap dan modal tidak tetap, modal sendiri dan modal dari luar, modal investasi dan modal operasional, dan yang keempat, keahlian keusahawan atau entrepreneurship. Ilmu ekonomi adalah mempelajari segala aktivitas manusia dalam memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan manusia yang tidak terbatas agar tercapai kemakmuran. Berhubungan dengan masalah kelangkaan sumber daya, masalah pilihan alternatif. Ekonomi deskriptif adalah menggambarkan keadaan aktual yang terjadi dalam perekonomian secara deskriptif. Ekonomi terapan atau teori kebijakan ekonomi mempelajari tentang kebijakan yang perlu dilakukan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi. Teori ekonomi atau ekonomi mikro dan makro mempelajari aktivitas ekonomi dengan menggunakan metode-metode analisis tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan tentang hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas tersebut. Pandangan-pandangan yang menggambarkan sifat hubungan yang terjadi dalam kegiatan ekonomi dan ramalan tentang peristiwa yang terjadi apabila suatu keadaan yang mempengaruhinya mengalami perubahan. Jadi di sini ada pengertian ekonomi mikro dan ekonomi makro. Yang pertama itu ada ekonomi mikro, yang disebut juga sebagai teori harga atau price theory, mempelajari perilaku ekonomi dari setiap unit pengembalian keputusan secara individu seperti konsumen, pemilik sumber daya, dan perusahaan dalam suatu perekonomian bebas. Yang kedua itu ada ekonomi makro, yang mempelajari perilaku ekonomi melalui pendekatan agregasi pada suatu wilayah atau negara. Lalu di sini ada unsur-unsur penting dalam teori ekonomi. Yang pertama itu ada variabel, yaitu suatu besaran yang nilainya dapat mengalami perubahan. Lalu yang kedua itu ada modal, yaitu abstraksi dan persoalan-persoalan ekonomi secara matematis yang menunjukkan hubungan antar variabel dalam ekonomi. Yang ketiga itu ada asumsi, yaitu pemisalan yang digunakan untuk menjelaskan sifat-sifat kaitan di antara berbagai variabel dalam teori ekonomi. Lalu yang keempat itu ada hipotesis, yaitu kesimpulan sementara yang menyatakan keterkaitan antar variabel dalam perekonomian. Yang kelima itu ada kemampuan memprediksi, yaitu validitas dari suatu model ekonomi dalam memprediksi dampak dari perusahaan-perusahaan variabel dalam perekonomian. Di sini ada alat-alat analisis dalam ilmu ekonomi. Yang pertama itu ada grafik. Jadi grafik itu gambaran visual yang memperlihatkan sifat, perilaku, hukum, atau bentuk hubungan antara dua variabel atau lebih. Nah, yang kedua itu ada matematika. Yang pertama itu aplikasi operasi matematika dalam merumuskan, menurunkan atau menentukan besaran, nilai atau fungsi suatu variabel berdasarkan determinnya. Yang kedua itu matematika sebagai operasi yang banyak digunakan adalah diferensial. Lalu alat yang ketiga itu ada statistika. Statistika itu yang pertama sebagai pengujian keterkaitan atau pengaruh antar variabel ekonomi. Yang kedua itu sebagai prediksi nilai suatu variabel dari perilaku variabel atau variabel lainnya yang relevan. Lalu yang ketiga itu sebagai peramalan nilai suatu variabel berdasarkan data pada masa lampau. Di sini ada kesimpulannya. Jadi ekonomi itu mempelajari bagaimana manusia memanfaatkan sumber daya yang terbatas untuk memenuhi kebutuhan yang tidak terbatas dengan tujuan mencapai kemakmuran. Jadi persoalan utama itu adalah kelangkaan sumber daya yang memaksa individu, perusahaan, dan masyarakat membuat pilihan dalam produksi, konsumsi, dan distribusi barang atau jasa. Lalu kegiatan ekonomi itu melibatkan faktor produksi seperti tanah dan sumber daya alam, tenaga kerja, modal, dan keahlian. Ekonomi terbagi menjadi mikroekonomi, yaitu perilaku individu, dan makroekonomi sebagai perilaku agregat. Untuk menganalisis digunakan alat seperti grafik, matematika, dan statistik. Ekonomi deskriptif itu menggambarkan realitas, sementara ekonomi terapan itu menawarkan solusi untuk masalah ekonomi.
Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.